Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Bengkulu yang diwakili Asisten 3 Bapak Nandar, unsur Forkopimda Bengkulu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu, Bapak Hendri Marulitua yang kami hormati, tokoh pers dan tokoh masyarakat Bengkulu yang sudah berhadir di ruangan ini, rekan-rekan pengurus JMSI Pusat. Selain saya ada dua di sini. Pertama Sekjen Dr. Rahimandani, kemudian Bung Riki, Kepala Sekretariat, serta hadirin yang saya banggakan. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa bahagia bisa kembali ke bumi Rafflesia, Kota Bengkulu. Saya dulu pernah jadi wakil rektor di Universitas Bung Karno di Jakarta. Dan jadi bagi kami di UBK, di lingkungan keluarga Bung Karno, ini kota spesial secara personal. Dan memang Bengkulu ini adalah tempat yang istimewa dan satu-satunya di mana tenun kebangsaan kita rajut. Dari sinilah merah putih kita lahir, dan dari sinilah semangat persatuan kita jahit. Karena itu setiap kali ke Bengkulu saya selalu merasa pulang ke salah satu rumah kebangsaan kita. Kedua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras yang dilakukan oleh Bung Riki dan pengurus JMSI Bengkulu periode yang lalu. Mana Bung Riki ini? Nah, ini Bung Riki ini. Ya. Karena di bawah kepemimpinan Bung Riki inilah JMSI Bengkulu telah meletakkan fondasi yang kokoh, kolaborasi dengan pemerintah daerah, pembinaan anggota, dan komitmen menjaga marwah jurnalisme telah dijalankan dengan baik. Itu sebabnya Bung Riki ini saya pinjam dulu, Pak Asisten, ke Jakarta, jadi Kepala Sekretariat JMSI. Saya mundur sedikit ya, kalau Dr. Rahimandani ini adalah orang yang menciptakan syair Mars JMSI tadi. Jadi Mars JMSI itu juga lahirnya tuh dari sini, dari Bengkulu. Cuma hari ini saya kaget, musiknya tuh di arrangement ulang, ya, sehingga ada satu bagian tadi, karena saya ini penghafal dan penyanyi lagu Mars JMSI yang saya pikir paling baik di seluruh JMSI. Cuma tadi saya nggak bisa menyanyikannya dengan semangat, karena saya baru dengar tadi arrangement ulang itu. Ada bagian yang sedikit berbeda tadi, misalnya Undang-Undang Dasar 1945-nya itu ya. Jadi Bung Sekjen tolong dicatat, jangan ditampilkan lagi. Kita kembali ke yang asli saja ya. Juga saya mengucapkan selamat kepada Bung Dedi. Silakan Rik, duduk Rik. Silakan duduk. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bung Dedi beserta seluruh jajaran pengurus JMSI Bengkulu yang tadi baru sama-sama kita saksikan pelantikannya. Dan saya yakin di tangan Bung Dedi dan kawan-kawan JMSI, pengurus JMSI yang baru ini, JMSI bisa lebih kokoh lagi. Saya minta izin Bang Marsal ini Ketua PWI Bengkulu, dipinjam dulu. Karena Bung Dedi ini secara pribadi Sekretaris PWI Bengkulu. Jadi Bapak dan Ibu, saya tambahkan sedikit, kalau PWI, Persatuan Wartawan Indonesia itu anggotanya manusia. Kalau JMSI, anggotanya bukan manusia. Tapi pengurusnya masih manusia. Yang tadi kita saksikan pelantikannya itu. Nah, secara pribadi seperti Bung Dedi, saya dan banyak teman-teman di sini secara individu itu anggota PWI. Saya juga anggota PWI. Terakhir saya menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat. Tapi setelah mendapat amanah untuk memimpin JMSI, ya saya memilih untuk memimpin JMSI. Tapi Bung Dedi ini kelihatannya tidak nih. Saya dengar mau maju juga Konverda, atau tidak? Karena Bung Marsal akan selesai periodenya di PWI. Dan saya berharap Bung Dedi beserta teman-teman bisa membuat JMSI ini semakin solid dan semakin berdampak bagi ekosistem pers, ekosistem media siber di bumi Rafflesia. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati,
Saat JMSI didirikan pada tahun 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bersama dengan Hari Pers Nasional ketika itu, tantangan yang kita hadapi masih terbilang sederhana, yaitu bagaimana melakukan shifting atau peralihan media, pers, dari platform konvensional, cetak dan juga elektronik, ke platform digital yang bisa mempertemukan teks, gambar, video, dan seterusnya. Nah, kita berjuang ketika itu untuk menjadikan media siber anggota JMSI naik kelas, istilah kita, profesional dan dipercaya oleh publik. Ini penting karena karya pers dan yang bukan karya pers sekarang tampil di satu platform digital yang sama. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana karya pers dan mana bukan karya pers. Itu yang membuat hari ini tantangannya menjadi jauh lebih kompleks. Perkembangan teknologi digital seakan berjalan tanpa rem. Akal imitasi atau AI, Artificial Intelligence, dan berbagai tools generatif sudah ada di genggaman setiap individu, di ruangan ini, di luar ruangan ini. Siapapun kini bisa memproduksi teks, gambar, suara, bahkan tak jarang kita menyaksikan video yang nyaris sulit, mustahil untuk bisa dibedakan apakah ini asli atau tidak. Dalam perang yang sedang berkecamuk hari-hari ini misalnya, setiap kali kita terima short atau reels di HP kita ini, kita mesti cek dulu apakah ini produk AI, akal imitasi tadi, atau apakah ini memang potongan yang dipotong untuk mengambil unsur-unsur tertentu yang sifatnya lebih atraktif. Kita lihat misalnya bagaimana Iran mengganggu psikologi Amerika Serikat dengan memproduksi konten-konten seperti itu, konten-konten yang kita sukai. Lagu-lagu rap yang menggunakan karakter Lego misalnya, itu bikin panas. Baru 2 hari lalu kita juga menyaksikan bagaimana dalam satu acara yang begitu penting dan menjadi tradisi tahunan di Gedung Putih, namanya itu White House Correspondent Dinners, ada insiden. Ada seseorang yang menerobos keamanan dan katanya melepaskan tembakan dan membuat pertemuan jadi berantakan. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang hadir di sana dievakuasi. Ada video-video aslinya, tapi juga sudah bermunculan video-video yang tidak aslinya gitu. Nah, ini bercampur baur. Ini yang disebut sebagai disrupsi. Ini yang disebut sebagai kebebasan setiap individu untuk menyampaikan narasi apapun yang ingin dia sampaikan. Dan ini yang sering disebut sebagai era post-truth, di mana keyakinan menjadi lebih penting daripada fakta. Jadi memang teknologi ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi ia bisa dipakai untuk membangun narasi yang produktif dan konstruktif, edukatif. Tetapi di sisi lain, dia juga sangat mungkin dan sangat mudah untuk digunakan membangun narasi yang negatif dan destruktif, yang memecah belah kita. Fitnah yang lebih halus, pembelahan yang lebih dalam, hoax yang lebih meyakinkan. Disinilah peran pers menjadi semakin signifikan. Ketika publik dibanjiri informasi yang susah dibedakan, apakah itu fakta atau rekaan, maka pers yang berpegang pada kode etik, verifikasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik menjadi mercusuar. Bung Dedi dan teman-teman di Bengkulu, anggota JMSI tidak boleh hanya sekedar menjadi penyalur informasi. Kita sekarang juga dapat tugas baru. Kita harus menjadi kurator, verifikator, dan penjaga akal sehat publik. Disebut baru juga sebetulnya kurang pantas ya, karena memang itulah tugas pers.
Tetapi bagian terakhir tadi harus kita bikin dengan font yang tebal dan digaris bawahi. Saya berpesan kepada Pemda JMSI Bengkulu yang baru, jadilah rumah bagi jurnalisme yang cepat tapi tidak ugal-ugalan, yang kreatif tapi tidak meninggalkan etika. Ini seperti supir Innova yang kemarin membawa saya dari Palembang ke Bengkulu. Dia cepat tapi tidak ugal-ugalan. Ya, dan dia kreatif tapi tetap menjaga etika. Tidak ada laga kambing di jalan kan, maka saya tiba dengan selamat di sini. Tapi memang perut saya ini dikocok-kocok mualnya minta ampun. Ya, kurang 10 jam dia. Luar biasa supir yang kemarin itu. Bung Dedi dan teman-teman, kita bangun kolaborasi dengan kampus. Kebetulan sekjen kami ini juga rektor, Pak Asisten. Rektor di Universitas Pat Petulai, jadi akademisi. Saya kalau bukan karena dia, nggak ingin saya untuk melanjutkan sekolah tinggi-tinggi. Dan beliau ini sekjen saya di Pemuda Muhammadiyah dulu. Jadi beliau sekjen saya ketua bidang luar negeri waktu itu. Beliau ini role model. Waktu itu masih di DPRD ya, Bung Rahim Mandani ya, masih di DPRD. Juga Pak Hendri, ini perlu saya sampaikan, ini kaitan dengan HAM ini. 3 tahun lalu, lebih dari 3 tahun lalu, beliau ini jadi korban upaya pembunuhan. Ditembak dari jarak dekat mungkin 1 meter dari belakang. Alhamdulillah sampai sekarang belum jelas kasusnya. Nggak tahu berhenti di mana. Jadi tolong dipikirkan juga. Maka kami di Dewan Pers di Jakarta sana, kami selalu mengatakan ini, Bang Marcel, bahwa yang harus kita lakukan itu bukan hanya melindungi pekerja pers atau wartawan saja, tetapi juga melindungi teman-teman yang mengelola media siber, terutama di daerah. Karena kalau di daerah ini kan sempit geografinya, pergerakan setiap orang bisa diketahui. Kalau Jakarta tuh agak banyak jalan tikusnya gitu. Jadi saya bisa membayangkan Bung Rahim Mandani ini sekarang, kalau dia sedang ngopi, minum kopi dengan teman-temannya, pasti tetap was-was beliau ini. Karena orang yang berusaha untuk membunuhnya 3 tahun lalu itu belum ditemukan. Sehingga wajar sekali kalau dia berpikir siapapun yang duduk di sebelahnya, ya, jadi nggak nyaman betul hidup Pak Rektor ini. Mohon nanti dibantu penyelesaian masalah ini, ya Det ya, kita kampanyekan lagi. Karena sebetulnya sudah cukup gelar perkara waktu itu. Polda Bengkulu juga sebetulnya atensi luar biasa ya di awal-awal. Tapi kemudian kita terima surat yang menyatakan bahwa Polda Bengkulu tidak bisa lagi melanjutkan upaya untuk sidik kasus ini, sehingga akhirnya ya selesai. Dari Bapak Ibu, untuk menutup sambutan saya ini, saya mengingatkan diri saya bahwa Bengkulu ini adalah tempat tenun kebangsaan kita dijahit. Maka biarlah dari Bengkulu pula kita mulai menenun kembali ruang digital yang sehat untuk Indonesia. Sekali lagi selamat Bung Dedi, terima kasih Bung Riki, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah berhadir. Pak Hendrik dan teman-teman dari Kanwil Kementerian HAM, terima kasih telah menyediakan sebagian waktu dan tempat di ruangan ini untuk kita gunakan melantik teman-teman kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutan yang telah disampaikan.